Muslim Ukraina kesulitan menjalani Ramadan sebab Rusia jatuhkan bom di berbagai wilayah. Muslim di Ukraina menghadapi Ramadan yang sulit tahun ini karena perang Rusia di negara itu terus berkecambuk. Namun banyak yang berencana menggunakan musim amali untuk mengumpulkan uang guna mendukung mereka yang membutuhkan. Kami harus menyesuaikan semua, kata Niara di Mosul, seorang Tatar, Crimea dan ketua Liga Muslim Ukraina. Pada hari pertama bulan puasa, kemungkinan pada hari Sabtu, dia berencana untuk menyiapkan makan malam terbuka, berbuka puasa dengan sekelompok keluarga pengungsi yang tinggal bersamanya di pusat Islam di Karnivores. Banyak Muslim pergi ke luar negeri dan mereka yang masih di Ukraina membutuhkan dukungan, kata Nimatova. Melalui telepon di Ukraina, barat tempat, dia dipindahkan dari provinsi ke Tenggara, Zaporizhia yang sebagian yang berada di bawah kendali Rusia. 5 minggu setelah Rusia menginvasi Ukraina, lebih dari 10 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk sekitar 4 juta orang yang melarikan diri ke luar negeri menurut PBB. Muslim membentuk sekitar 1% dalam populasi Ukraina, negara mayoritas Kristen Ortodoks Ukraina berdasarkan agama. Persiapan Ramadan tahun ini sulit dan mengerikan karena bom jatuh di negara itu, dan jam malam diberlakukan membatasi pergerakan di malam hari ketika keluarga berkumpul untuk berbuka puasa. Tergusur oleh perang, banyak juga jauh dari rumah mereka, jaringan dukungan, komunitas, dan teman-teman. Namun mereka bertekad untuk mengeluarkan periode perayaan dengan sebaik-baiknya. Kita harus siap melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pengampunan Tuhan, berdoa untuk keluarga kita, jiwa kita, negara kita, Ukraina, kata Nimatova, yang suaminya Muhammad Mustafa adalah seorang imam. Sebuah konvoi Palang Merah Internasional yang melakukan perjalanan ke Mariupol di Ukraina akan melakukan upaya lain untuk mengevakuasi warga sipil dari kota yang terkepung pada Sabtu. Seperti dilansir Reuters, upaya ini dilakukan ketika pasukan Rusia akan berkumpul kembali untuk segera serangan baru di Tenggara Ukraina. Mariupol yang dikepung sejak 5 minggu pekan terakhir telah menjadi target utama Moskow di wilayah Tenggara Ukraina, Donbas. Ratusan ribu orang terjebak dengan akses makanan dan air yang terbatas. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC mengirim tim pada Jumat untuk memimpin konvoi sekitar 54 bus Ukraina dan kendaraan bala pribadi lainnya ke luar kota. Namun mereka berbalik karena kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Mereka akan mencoba lagi pada hari ini untuk memfasilitasi perjalanan warga sipil yang aman, kata ICRC dalam sebuah pernyataan. Upaya evakuasi Palang Merah sebelumnya pada awal Maret gagal karena rute tersebut tidak aman. Rusia dan Ukraina telah menyetujui koridor kemanusiaan selama perang yang telah memfasilitasi evakuasi ribuan warga sipil. Kendati demikian, ICRC mengatakan operasi Mariupolnya telah disetujui oleh kedua belah pihak, tetapi rincian utama masih dikerjakan seperti waktu yang tepat dan tujuan konvoi. Mediator dari Turki, di mana putaran terakhir pembicaraan damai tatap muka diadakan oleh PBB, telah mendesak untuk jeda dalam pertempuran. Dalam pidato video pagi hari ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa pasukan Rusia telah bergerak menuju wilayah Donbas dan timur laut ke Ukraina, arah Kharkiv, kota terbesar
kedua Ukraina, di mana serangan Rusia sebelumnya merusak daerah perkotaan. Saya berharap mereka masih bisa menjadi solusi untuk situasi di Mariupol, kata Zelensky. Seluruh dunia harus bereaksi terhadap bencana kemanusiaan ini. Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan pada 24 Februari untuk apa yang disebutnya operasi khusus untuk menyelesaikan Ukraina. Barat menyebutnya sebagai perang agresi tak beralasan yang telah menewaskan ribuan orang, mencabut seperempat penduduk Ukraina, dan membuat ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat ke titik terburuk sejak Perang Dingin. Sejak dimulainya aksi militer di Ukraina, popularitas Presiden Rusia Vladimir Putin kian meningkat. Lebih dari 80% orang Rusia mendukung tindakan Putin. Demikian kata lembaga survei Levada, kantor yang dinilai independen. Jejak pendapat pertama yang dilakukan oleh Levada sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari menunjukkan 83% orang Rusia menyetujui tindakan Putin, naik dari 71% pada awal Februari. Levada melanjutkan 15% responden tidak setuju atau turun dari 27% dan 2% tidak punya pendapat. Pemerintah Rusia dan Perdana Menteri Mikhail Mishustin juga meningkatkan peringkat persetujuan menurut survei Levada yang diutip dari kantor berita VP. Pada Kamis, survei pro-Kremlin lainnya yang menerbitkan temuan mereka juga menunjukkan peringkat persetujuan Putin di atas 80%. Putin melancarkan operasi militer di Ukraina dengan alasan menindak genosida. Tutur bahasa Rusia di sana dan menuduh negara pro-Barat dimiliki hubungan dekat dengan NATO. Rusia menganggap sikap Ukraina untuk sebagai ancaman di perbatasannya dengan Barat. Pesan ini disampaikan setiap hari oleh seluruh TV pemerintah. Sementara mayoritas suara kritis dan media independen ditutup atau diblokir secara paksa. Rusia juga menetapkan publikasi informasi palsu tentang angkatan bersenjata sebagai pelanggaran kriminal dan pelanggar jejaring sosial populer Facebook, Instagram, atau Twitter. Penjahat perang. Jika popularitas Vladimir Putin meningkat di Rusia, namun tidak demikian halnya bagi aliansi Amerika Serikat atau AS dan sekutunya atau aliansi Barat. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Pernyataan Biden itu menarik memantik kemarahan pejabat Rusia. Melansir BBC, Biden menyampaikan pernyataan itu secara spontan sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan di Gedung Putih. Saya pikir dia adalah penjahat perang, kata Biden pekan lalu.